Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan Firman, NIM 1021 1029 dari kelas A Penggalian Data. Jadi di sini saya bakal menjelasin gimana caranya proses pengolahan data menggunakan aplikasi RapidMiner. Dan di sini saya menggunakan metode asosiasi dalam pengelolaan datanya. Oke, jadi yang pertama itu kita mencari datasetnya terlebih dahulu. Dan di sini saya eh, mendapatkan dataset ini, yaitu dataset terkait aspek lingkungan hidup yang dievaluasi pada sekolahan di Surabaya, yang dimana atributnya ada ID, aspek lingkungan yang dievaluasi, lokasi, tanggal, pihak yang menilai, lalu ada deskripsi, nilai hasil, dan kesimpulan. Dan total barisnya ada 620, 618 baris. Oke. Jadi karena datasetnya udah ketemu, kita di sini bakal melakukan pemilihan data lagi karena nggak semua atribut di sini dipakai dan pada akhirnya yang dipakai hanya atribut ID dan aspek lingkungan hidup dan untuk jumlah barisnya yang dipakai hanya 118. Eh, Kenapa atribut yang dipakai cuma dua? Karena di sini eh, saya menyesuaikan dengan metode yang digunakan yaitu asosiasi, yang dimana jika menggunakan asosiasi itu datasetnya itu harus dimodifikasi agar berbentuk seperti data transaksi. Dan dari dataset ini agar bisa diubah menjadi data transaksi, maka dua atribut ini yang dipakai, yaitu ID dan aspek lingkungan hidup. Yang dimana ID ini biasanya seperti ID transaksi gitu. Dan aspek lingkungan ini biasanya kalau di market based analysis itu adalah item yang dibeli. Kalau sudah melakukan pemilihan data seperti ini, selanjutnya buat data seperti ini dalam bentuk binominal atau pilihan 01, yang dimana 0 itu adalah nilai false dan 1 itu adalah nilai true. Jadi misalnya dalam ID 1 ini aspek lingkungan yang dievaluasi itu ada kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, dan tiga itu aja. Karena sisanya 0 ini berarti tidak. Satu itu true dan 0 false. Satu ada dan 0 tidak ada. Seperti itu. Jika sudah diubah menjadi seperti ini data binominal, maka kita bisa langsung menggunakan aplikasi RapidMiner-nya. Oke, jadi di sini langkah pertama, kita ngebaca datanya dulu. Disesuaikan dengan jenis dataset yang digunakan, karena di sini saya menggunakan Excel. Jadi Excel, lalu pilih datasetnya. Oke, setelah itu udah dimasukin. Selanjutnya kita melakukan select atribut. Jadi maksudnya select atribut itu memilih atribut yang bakal digunakan selama proses pengolahan data. Pertama-tama kita ubah dulu di sini jadi a subset biar bisa dipilih atributnya. Oke. Dan di sini kita pilih selain ID karena ID bukan termasuk atribut. Jadi atribut yang kita pilih ini bakal dicari polanya, pola keterkaitan antar atribut. Misalnya drainase, fungsi sanitasi, inovasi, kebersihan dan lain itu dicari pola hubungannya. Apakah mereka saling muncul bersamaan atau gimana gitu. Seperti itu. Selanjutnya
Nah, di sini kita menggunakan numerical to binomial. Jadi maksudnya ini mengubah data yang tadi 01 itu untuk terbaca menjadi binominal atau pilihan biner 0 dan 1. Yang dimana selanjutnya ini ada remap binominal yang tadi sebelumnya udah dijelaskan di numerical ini untuk menentukan nilai eh, angka tadi yang 01 jadi pilihan biner true false. Nah, tapi kalau di remap ini untuk menentukan angka apa yang mau jadi true false-nya seperti itu. Contohnya di sini negatif value-nya kan itu false-nya berarti 0 dan positif value-nya itu 1. Kemudian lanjut ke FP growth. FP growth ini untuk menentukan minimal supportnya yang akan digunakan pada dataset kali ini. Dan di sini saya eh, memakai nilai minimal supportnya sebesar 0,3 atau 30%. Jadi eh, kalau di bawah itu nilai supportnya dia nggak bakal masuk ke dalam aturan asosiasi. Dan selanjutnya di sini eh, kita menggunakan create association rules untuk menentukan aturan-aturan apa yang eh, didapat dari metode asosiasi ini. Dan dalam eh, create association rules ini kita menentukan lagi nilai minimum confidence-nya. Dan di sini nilai minimum yang saya pakai itu nilainya itu adalah 0,6. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa run dari program ini dan didapat hasilnya seperti ini. Di mana di sini terdapat 13 aturan. Untuk aturan pertama, jika aspek evaluasi pemeliharaan tanam dan pohon, maka ada juga aspek evaluasi terkait kebersihan dan seterusnya sampai 13 aturan. Lalu di sini juga terlihat ada nilai support dan confidence-nya, yang dimana support ini maksudnya itu nilai apa atribut pemeliharaan tanaman dan kebersihan ini persentase di dalam keseluruhan data itu sebesar 0,32 atau sekitar 32% lah. Dan nilai confidence atau keterikatannya itu sebesar 0,63 atau 63% kemungkinan bahwa pemeliharaan tanaman ini bersamaan dengan aspek kebersihan seperti itu. Lalu ditemukan di sini aturan yang paling akurat atau tinggi hasilnya itu terdapat pada aturan nomor 10 dan 11 karena nilai support dan confidence-nya tinggi. Yang dimana itu aturan jika ada aspek pemeliharaan tanaman atau pohon, maka juga ada aspek penanaman tanaman atau pohon. Begitupun sebaliknya. Yang didapat nilai supportnya 0,508 atau sekitar 50%, itu berarti aspek pemeliharaan dan penanaman tanaman pohon ini dalam keseluruhan dataset itu ada 50% jumlahnya. Dan nilai keterkaitannya itu antara atributnya sebesar 100% di sini. Atau pasti gitulah. Jadi misalnya ada pemeliharaan tanaman pohon, pasti juga ada penanaman tanaman atau pohon dan sebaliknya. Seperti itu. Dan didapat kesimpulan berarti aturan asosiasi yang paling akurat yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ke depannya itu ada di aturan nomor 10 dan 11. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.